Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmah dengan NIM 2011 dari perwakilan dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah metode perencanaan pendidikan dengan judul materi yaitu proyeksi siswa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Anisah MPD dan Ibu Nikmah Hayati MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kelompok yaitu yang pertama tentang pengertian proyeksi siswa. Nah, dalam jurnal Pendidikan dan Kebudayaan yang ditulis oleh Hermawan IKD tahun 2014, ia mengatakan bahwa proyeksi ialah perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada atau sekarang. Proyeksi siswa yaitu salah satu cara untuk memperoleh data siswa berdasarkan suatu perhitungan yang dibuat atas dasar asumsi-asumsi mengenai tingkat komponen-komponen perkembangan siswa. Yang kedua yaitu pentingnya proyeksi siswa. Adapun beberapa pentingnya proyeksi siswa yaitu diantaranya yang pertama, menilai kebutuhan masa depan tentang alat-alat dan fasilitas pendidikan. Yang kedua, menghitung kebutuhan penambahan guru. Yang ketiga, memperkirakan alokasi anggaran untuk pendidikan. Yang keempat, memperkirakan perspektif pasar tenaga. Nah, materi yang ketiga yaitu proyeksi siswa dengan dengan pendekatan pertumbuhan jumlah siswa di sekolah. Adapun langkah-langkah dari proyeksi siswa ini yaitu diantaranya ialah yang pertama, cari data jumlah murid pada masa lalu atau untuk beberapa tahun terakhir. Cara yang kedua yaitu cari angka rata-rata pertumbuhan murid per tahun. Yang ketiga, proyeksikan jumlah murid untuk selama tahun proyeksi dengan mempergunakan asumsi tertentu. Nah, berikut contoh dari langkah-langkah proyeksi siswa tadi, yaitu langkah yang pertama, kita memperoleh data murid sekolah dasar pada suatu daerah A sebagai berikut. Pada tahun 2019 diperolehkan data yaitu jumlah murid sebanyak 3.180.000 orang. Pada tahun 2020 jumlah muridnya yaitu 4.400.000 orang. Nah, pada tahun 2021 jumlah muridnya yaitu 4.600.000 orang. Nah, adapun langkah yang kedua yaitu angka rata-rata pertumbuhan murid per tahun. Bila datanya seperti pada langkah yang pertama tadi, cara mencari rata-rata pertumbuhan ialah dengan menghitung persentase pertumbuhan untuk setiap tahun dalam periode tersebut. Kemudian kita membaginya. Nah, contohnya yaitu pertumbuhan murid tahun 2019 sampai 2020. Nah, tadi diperoleh data murid tahun 2019 yaitu sebanyak 3.180.000, sedangkan jumlah murid pada tahun 2020 dijumlahkan datanya yaitu 4.400.000. Berarti di sini kita mengurangkan dari angka jumlah yang banyak ke jumlah yang kecil. Berarti 4.400.000 dikurang 3.180.000 dibagi 3.180.000 dari jumlah data pada tahun 2019, maka diperoleh yaitu hasilnya 0,383, kita presentasikan menjadi 38,3%. Nah, adapun contoh berikutnya yaitu pertumbuhan murid pada tahun 2020 sampai 2021. Seperti tadi, pada jumlah murid pada tahun 2020 pada data langkah yang di awal yaitu jumlahnya 4.400.000. Nah, jumlah murid 2021 pada data
di langkah yang pertama yaitu 4.600.000, berarti kita kurangkan dari jumlah yang terbanyak ke jumlah yang terkecil, berarti 4.600.000 dikurang 4.400.000 dibagi murid pada tahun jumlah murid pada tahun 2020 yaitu 4.400.000. Maka kita memperolehkan hasil yaitu 0,045 sama dengan 4,5%. Berarti rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya kita peroleh ialah hasil dari jumlah yang kita hitung tadi, yaitu pertumbuhan murid pada tahun 2019 ke tahun 2020 dan tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu 0,383. Ini hasil pertumbuhan murid tahun 2019 sampai 2020 ditambah 0,045 yaitu hasil dari pertumbuhan murid pada tahun 2020 sampai 2021. Kita bagi 2 karena data yang kita jumlahkan itu 2, berarti hasilnya yaitu 0,214 sama dengan kita presentasikan menjadi 21,4%. Berikutnya, bila data yang tersedia hanya data tahun dasar dan tahun akhir, misalnya hanya data tahun 2019 dan tahun 2021, maka kita mencari rata-rata pertumbuhan dengan menggunakan rumus PT sama dengan PO dalam kurung 1 tambah R tutup kurung N, di mana keterangannya yaitu PT itu sama dengan jumlah murid pada tahun terakhir, sedangkan PO jumlah murid pada tahun pertama. Nah, sedangkan R yaitu rata-rata pertumbuhan per tahun, sedangkan N yaitu jumlah tahun dalam periode. Dari contoh di atas, maka dapat kita peroleh yaitu murid tahun 2021 sebanyak 4.600.000 sama dengan murid tahun 2019 sebanyak 3.180.000. Nah, kita masukkan rumus PO tadi, PT tadi, yaitu dalam kurung 1 tambah R tutup kurung 2. Maka kita peroleh yaitu 4.600.000 kita bagi dengan jumlah murid yang tahun 2019 3.180.000, karena kita pindahkan keluar menjadi bagi, berarti sama dengan 1 tambah R 2. Maka 4.600.000 ini dibagi 3.180 memperoleh hasil yaitu 1,4465 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah R tutup kurung 2. Nah, di sini kita menggunakan logaritma, berarti log dari 1,4465 sama dengan log dari 1 tambah R tutup kurung 2, log dari 1,4465 sama dengan 0,1603, sedangkan 2 log karena 2-nya kita pindahkan ke depan jadinya 2 log, yaitu buka kurung 1 tambah R, maka 2 log buka dalam kurung 1 tambah R, maka dua yang tadi kita pindahkan ke 0,1603 berarti menjadi bagi sama dengan log dalam kurung 1 tambah R, berarti 0,1603 bagi 2 mendapatkan hasil 0,0801 sama dengan log 1 tambah R. Nah, di sini kita menggunakan kalkulator antilog, berarti antilog dari 0,0801 yaitu 1,2025 sama dengan 1 tambah R. Nah, R-nya kita pindahkan ke depan, maka R sama dengan 1,2025 dikurang 1, R sama dengan 0,2025
kita presentasikan menjadi 20, 25. Nah, ada pun langkah yang ketiga, yaitu melakukan proyeksi murid. Nah, jika ditanyakan beberapa jumlah murid pada tahun 2028, maka dapat diselesaikan dengan cara rumus yang sama untuk mencari rata-rata pertumbuhan per tahun, yaitu PT sama dengan PO dalam kurung 1 tambah R tutup kurung N. Dari data di atas, maka PT sama dengan murid pada tahun 2008, PO murid tahun 2021. Maka jadi P 2008 sama dengan P 2021 dalam kurung 1 tambah R 7. P 2008 sama dengan P 2021 jumlah muridnya yaitu 4.600, 1 tambah 0,2025 dari hasil pada langkah yang kedua di atas. Maka kita rubah ke log menjadi log P 2008 log 4.600 tambah log 1 tambah 0,2025 7. Maka log P 2028 sama dengan log 4.600 tambah 7 log 1,2025. Maka log P 2028 mendapatkan hasil log dari 4.600 tersebut ialah 6,627 dan 7 log dari 1,2025 mendapatkan hasil 0,0800. Maka 7 dikalikan 0,0800 mendapatkan hasil 0,56. Maka log P 2028 kita jumlahkan 6,6627 ditambah 0,56, maka dapatkan hasil 7,227. Maka 7,227 ini kita antilogkan menggunakan kalkulator antilog, maka mendapatkan hasil akhir yaitu P 2028 sama dengan 16.999.367. Jadi jumlah murid tahun 2028 yaitu 16.999.367 orang. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.